Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat, sudah sarapan dan sudah mandi. Hari ini tanggal 4 November 2020. Kita belajar mata pelajaran agama dan matematika. Agama mengenai keterbatasan manusia, namun nanti di video penjelasan tidak ada ibu berikan karena di materi sudah sepenuhnya ibu berikan di kertas print. Lalu matematika mengenai KPK dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan dan menggunakan pohon faktor. Ada dua cara ya. Nanti di video penjelasan ibu akan memberikan penjelasan mengenai matematika ya nak. Nanti kita awali dengan nyanyi bersama, doa bersama. Ibu harap kamu dapat melakukannya juga. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang ibu berikan. Tuhan memberkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan, hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah, kami mohon berkatilah pembelajaran kami, berikanlah kami kepintaran, agar kami boleh mengerti pembelajaran hari ini dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dan begitu juga untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah mereka selalu, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang menjadi penurut dengan orang tua kami, anak yang saling menyayangi antara sesama kami. Jangan biarkanlah kami suka melawan dan ribut ya Tuhan, berantam ya Bapa. Ajarilah kami untuk mengerti firman-Mu, ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu dalam susah maupun senang. Kami mohon terimalah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengenai KPK, Ibu akan menjelaskan apa itu KPK. Kalau singkatannya KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau dengan maknanya itu kita mencari nilai dengan kelipatan persekutuan terkecil, atau dapat dikatakan KPK itu dari dua bilangan bulat terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Atau juga dapat dikatakan KPK itu maknanya bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Ya di sini nak, ketika kita mau membagi dua bilangan tersebut, ketika dibagi lalu kita menemukan bilangan yang sama dari kedua bilangan tersebut. Nah, itulah yang dikatakan bagian dari KPK. Itulah bagian dari KPK. Kita tentukan dulu faktornya. Ketika kita menemukan faktornya yang sama pada kedua bilangan tersebut, itulah dia yang dikatakan KPK, menentukan KPK-nya. Nanti pada tugas yang akan Ibu berikan, ketika kita mau menentukan KPK, itu beda caranya nak. Bedanya maksudnya di sini, kalau kita mau menentukan KPK dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan, kita mencari faktornya yang sama, tapi faktor yang sama itu pada angka yang pertama. Itulah dia dikatakan KPK.
Nah, kalau kita mau menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor, caranya kita cari faktornya yang sama tapi dia lebih besar. Maksud dari lebih besar, nilainya itu. Sudah? Nah Bu, kalau ada faktornya yang sama tapi ada pangkat Bu, itulah yang diambil. Itulah yang diambil. Lalu ambil juga pada faktor yang tidak sama pada kedua bilangan tersebut. Itu dia ya, cara menentukannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskannya melalui contoh ya. Selamat menyaksikan untuk video selanjutnya. Oke, Ibu akan menjelaskan berdasarkan contoh yang pertama. Kita menentukan KPK dari 4 dan 8 menggunakan himpunan faktor persekutuan. Nah, caranya Ibu akan membuat tabel perkalian untuk mempermudah kamu. Kamu nanti menggunakan penggaris ya nak. Kita buat. Ini tanda kali. Lalu di sini bilangan yang akan mau dicari 4 dan 8. 4, 8. Nah, kita buat perkaliannya itu diawali dengan kali 1 sampai dengan 9. Kali 2, kali 3. Nah, sudah sampai 9, kita kalikan. 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3 sampai 4 kali 9 ya. Nah, sudah dapat 4 kali 1 sampai 4 kali 9. 4 kali 1 4, 4 kali 9 36. Sudah dapat. Selanjutnya 8 kali 1 sampai 8 kali 9. Kita buat hasilnya di sini di bawahnya ya nak. Nah, sekarang sudah dapat 8 kali 1 sampai 8 kali 9. Hasilnya sudah dapat. Lalu kita cari yang sama, hasil perkalian yang sama, faktornya yang sama. Lihat, 4 ada? Tidak ada. 8 ada. Lingkari nak. Boleh pakai pensil dulu. Lalu setelah itu 12 ada tidak? Tidak. 16 ada. Lingkari. 20 ada? Tidak. 24 ada. 28 tidak. 32 ada. 36 tidak ada. 40 selesai ya, tidak ada. Nah, inilah dia faktornya yang sama pada bilangan 4, 8, 16, 24, 32. Pada bilangan 8, 8, 16, 24, 32. Nah, sekarang kita tulis kelipatan. Nah, sekarang kita tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 adalah, kita buat mana yang sama, 8, 16, 24, 32. Selesai. Bu, aku lihat kan Bu di kertas perinan yang Ibu berikan tuh ada dibikin Bu kelipatan dari 4 adalah, kelipatan dari 6 adalah. Itu perlu dibuat juga Bu? Tidak perlu nak. Kenapa? Ini kan sudah dapat. Inilah dia kelipatannya. Inilah yang dikatakan kelipatan. Tidak usah, langsung saja kita menentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 dulu. Nah, sudah dapat kelipatan persekutuan dari 4 dan 8. Lalu kita lihat ini nak, mana dia faktor itu yang pertama ditemukan, yang paling kecil. Ini dia, 8. Lalulah kita tulis. Jadi KPK dari 4 dan 8 adalah berapa? 8. Inilah dia KPK-nya. Dan ini caranya. Nah, jadi untuk kamu pahami lagi, kalau kita mau menentukan KPK dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan, caranya seperti ini, cara mudahnya ya. Tentukan dulu kelipatannya dengan menggunakan tabel perkalian, lalu tentukan kelipatan persekutuannya, sudah dapat, lalu
Terakhir, tentukanlah KPK-nya. Lihat mana pada faktor yang tadi faktor persekutuan yang ditemukan pertama kali, yang awal adalah 8, jadi dapatlah dia 8. Sekarang contoh yang kedua, menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ini kita jabarkan satu-satu juga. 12 pakai pohon faktor, dimulai dengan bagi 2 ya. Kita coba ya, 2 dengan bilangan asli, tidak perlu 1. Karena apa? Setiap dibagi 1 hasilnya akan tetap sama pada bilangan yang mau dicari. Kita bagi 2. 12 bagi 2, 2 kali berapa hasilnya? 12. 6. Bagi 2 bisa juga. 6 bagi 2, 2 kali berapa hasilnya? 6. 3. Lalu bagi 2 bisa atau tidak? Ternyata tidak ada 2 kali sama dengan 3. Kita buat bagi 3. 3 kali berapa hasilnya? 3. 1. Selesai, lingkari. 2, 2, 3, 1. Sudah dapat dilingkari. Lalu kita tentukan faktor primanya. Nah, ini bedanya. Kalau dia menggunakan pohon faktor, kita menentukan faktor prima. Beda tadi yang dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan. Kalau dia tadi faktor himpunan faktor persekutuan, kita menentukan kelipatan. Tapi kalau kita menggunakan pohon faktor, kita menentukan faktorisasi prima. Ingat, faktorisasi prima bilangan prima yang menggunakan tanda kali. Kita buat faktorisasi prima. Sama dengan berapa, Nak? Mana bilangan faktor? Mana bilangan prima? Bilangan prima itu adalah 2 dan 3. 1 bukan termasuk bilangan prima karena 1 bilangan yang tidak dapat dibagi dengan sebanyak 2 faktor atau 2 kali. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3. Atau bisa juga 2 pangkat 2 dikali 3. Ini dia. Sekarang kita mencari bilangan 30. 30 pohon faktornya dimulai dari pembagian 2. 30 bagi 2, 2 kali berapa hasilnya 30, Nak? 15. Lalu dibagi 2, 2 kali berapa hasilnya 15 ada? Ternyata tidak ada. Lalu 3 kali berapa hasilnya 15? 3 kali 5 ada. Lalu perkalian berapa yang hasilnya 5? Ternyata 5 bagi 5 yaitu 1. Lingkari 2, 3, 5, 1. Lalu kita tentukan faktor primanya. Faktor prima dari 30 sama dengan berapa, Nak? Lihat bilangan prima. 1 tidak bilangan prima, ternyata 2, 3, dan 5. Buat 2 kali 3 kali 5. Inilah dia. Nah, sekarang kita menentukan KPK-nya. Jadi KPK dari berapa, Nak? Bilangan berapa? 12 dan 30. 12 dan 30 adalah berapa? Lihat. Ingatkan lagi ya. Untuk menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor, lihat faktorisasi primanya yang sama namun dia yang paling besar, dan faktorisasi primanya yang tidak sama. Mana dia? 2 pangkat 3 dan 2. 3 dan 3 lalu 5. Nah, ternyata 2 ini yang lebih besar adalah 2 pangkat 2. Itulah masuk dari KPK-nya, Nak. 2 pangkat 2 dikali, mana lagi yang sama? 3. Mana yang paling besar? Sama ya? Dikali 3, dikali lagi. Sudah habis yang sama, ternyata ada yang tidak sama, yaitu 5. 5 cantumkan, sama dengan, kalikan 2 pangkat 2, berarti 2 kali
2. 2 kali 2 berapa nak? 4. 4 kali 3 12. 12 kali 5 60. Dapatlah dia 60. Inilah dia KPK dari 12 dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Nah jadi nak, untuk kamu pahami, kalau dia menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor, ini faktorisasi primanya kita kalikan, kita buat hasilnya. Beda dia dengan faktorisasi primanya saja, dia tidak perlu dihasilkan, tidak perlu dikalikan, hanya tandanya saja. Lalu kalau kita mau menentukan KPK-nya ini, untuk menentukan faktornya itu, lihat yang sama faktorisasi primanya, tapi ambil yang paling besar. Seperti ini, ada 2 pangkat 2 dan 2. Yang paling besar mana diantaranya ini adalah 2 pangkat 2. Jadi yang ditulis yang mana? 2 pangkat 2, seperti ini. Lalu ada juga yang sama, faktornya sama tapi nilainya juga sama, ya ambil saja salah satunya, yaitu 3. Inilah dia. Lalu ada yang tidak sama, masukkan kabu, masukkan, inilah dia 5, inilah dia. Nah sudah dimasukkan faktornya tadi, inilah dihasilkan kalinya, kalikan ini semua, dapatlah dia 60. Ya, jadi harus dipahami lagi nak, kalau kita mau menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor, cari dengan faktor yang sama namun ambil yang paling besar, dan cari faktor yang sama walaupun nilainya sama, dan ambil faktor yang tidak memiliki faktor yang sama. Ya, itulah dia penjelasan mencari KPK dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan dan menggunakan pohon faktor. Anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan tadi mengenai tugas. Itu kan ada materi ayat hafalan, kamu baca, kamu pahami saja, tidak perlu kirim videonya. Lalu agama ibu harap itu sudah jelas ya nak ya, nomor 1 sampai 7. Dan matematika itu di print yang sebelahnya. Print yang sebelahnya itu ada 2 bagian. Yang pertama, kamu menentukan KPK dengan menggunakan himpunan faktor. Maksudnya kamu menggunakan cara dengan contoh yang pertama ibu berikan. Lalu yang kedua, tentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Caranya kamu menggunakan dengan contoh yang ibu berikan, contoh yang kedua ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Jangan seperti minggu lalu ibu berikan kamu tugas 2 bagian, hanya kamu kerjakan 1 bagian saja. Ibu minta bagian tabel, kamu tidak mengerjakan bagian tabel. Ibu harap kamu benar-benar mengerjakannya apa yang ibu minta ya nak ya. Walaupun ibu diamkan, tapi ibu catat loh dengan buku catatan ibu. Ibu tahu mana yang mengerjakannya dengan baik, mana yang mengerjakan tidak baik ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.